Pemerintah Kabupaten Tabalong telah rampung merangkum usulan pembangunan dari 12 kecamatan seTabalong melalui kegiatan musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan. Sebanyak 1.320 usulan diajukan untuk rencana kerja pemerintah daerah tahun 2022. Terdiri dari 553 usulan non-infrastruktur dan 491 usulan infrastruktur. Dari total usulan tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah akan meneruskan 1.044 usulan ke Forum SKPD. Banyaknya usulan pembangunan dari setiap desa masuk ke dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah atau SIPD. Kepala Bapeda Tabalong, Muhammad Norifani memastikan semua usulan telah masuk dalam SIPD yang kemudian akan dipilah berdasarkan jenisnya. Ya, jadi alhamdulillah kita sudah hampir 12 hari ya, kami 12 kecamatan sudah kita lewati melawan musrembang kecamatan dengan menggunakan sistem informasi pemerintah daerah ini berjalan dengan lancar, kemudian juga sudah dilakukan des. Rampung dilaksanakan, namun sebagian usulan pembangunan di tingkat desa dinilai Bupati Tabalong Anang Syafiani tidak sinkron dengan rencana pembangunan Kabupaten Tabalong. Bupati Anang pun mengingatkan setiap desa untuk memiliki rencana pembangunan jangka menengah desa yang mengacu pada RPJMD Tabalong, sehingga setiap usulan pembangunan di tingkat desa bisa sesuai dengan arah kebijakan pemerintah kabupaten. Saya sudah selesai melakukan penelitian. Salah satu hasil penelitian saya itu ya adalah kualitas perencanaan pembangunan ini mesti diawali dari desa. Sinkronisasi antara perencanaan pembangunan desa dan kabupaten ini belum memadai. Dari 121 desa di Kabupaten Tabalong yang mempunyai RPJMDes, rencana pembangunan jangka menengah desa, itu baru 57 desa. Padahal dengan menerapkan SIPD ya, itu harus perencanaan itu harus berbasis RPJMD kalau di kabupaten. Meski sebagian usulan tidak sinkron dengan RPJMD Kabupaten Tabalong, namun tetap menjadi dasar dan fondasi awal untuk memudahkan setiap SKPD dalam menyusun rencana kerja, sehingga kegiatan pemerintahan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Usulan rencana pembangunan masih harus melalui proses panjang, seperti dimasukkan dalam forum SKPD, ditimbang berdasarkan kemampuan keuangan daerah, melalui proses konsultasi publik, kemudian masuk dalam tahapan musrenbang kabupaten, dan finalisasi masuk dalam bagian RKPD tahun 2022. Pemkab Tabalong telah menetapkan arah kebijakan pembangunan di tahun 2022 yang fokus pada penanganan kesehatan dan percepatan pemulihan ekonomi dalam menciptakan sumber daya manusia yang tangguh. Dalam hal ini, usulan terkait pengembangan masyarakat dalam sektor industri dan usaha menjadi prioritas. Oleh karena itu pemulihan ekonomi ini yang perlu kita lakukan dalam rangka kita mengantisipasi pandemi ini, karena pandemi ini juga masih akan terus terjadi. Nah, jadi kita pemerintah khususnya Kabupaten Tabalong sangat fokus bagaimana pemulihan ekonomi ini bisa berjalan di Kabupaten Tabalong. Selain dari unsur pemerintahan, pelaksanaan musrenbang selalu didampingi pihak DPRD Tabalong. Selain memastikan usulan telah sesuai kehendak masyarakat, kehadiran DPRD dalam kegiatan musrenbang juga persiapan sebelum pelaksanaan reses di setiap daerah pemilihan. Pasalnya, melalui reses, anggota Dewan juga akan menjaring usulan pembangunan dari masyarakat melalui pokok pikiran DPRD. Hasil reses ini penjelasannya di 2001-2022. Jadi itu nanti terkoneksi, diharapkan sinergi dengan apa yang dilaksanakan musrenbang. Jadi itulah sekarang karena ada sistem pencatatan dengan SIPD dan diadakan musrenbang, mengkoneksikan antara musrenbang dan pokok-pokok pikiran reses kawan-kawan anggota DPRD. Usulan masyarakat pada musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan diharapkan dapat direalisasikan dan tidak seluruhnya dieliminasi akibat penyesuaian. Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia, Abdesi Tabalong, Mujiono, mengharapkan pihak terkait, salah satunya DPRD,
dapat mengawal usulan musrenbang agar terrealisasi secara merata di wilayah Tabalong. Mujiono pun meminta seluruh kepala desa se-Tabalong untuk memaklumi jika ada usulan yang tak terakomodir, mengingat kondisi keuangan daerah. Yang jelas dalam pelaksanaan musrenbang dalam kondisi tahun ini yang serba kurang, serba dibatasi ini, kami juga berharap kepada beliau-beliau yang duduk di DPRD Kabupaten Tabalong, dengan sepenuh harapan kami menitipkan kepada Bapak Ibu yang terhormat supaya bisa mengawal hasil musrenbang ini di dapil Bapak Ibu waktu pemilihan kemarin. Untuk kawan-kawan kepala desa se-Kabupaten Tabalong, memang kita berharap banyak kepada pemerintah daerah dalam skala usulan program prioritas. Tapi sekali lagi kami mengharapkan kepada rekan-rekan kepala desa bahwa kita patut juga menyadari bahwa kondisi tahun ini tidak sama dengan kondisi tahun-tahun sebelumnya. Wakil Bupati Tabalong Mawardi menegaskan kembali pentingnya musrenbang dalam pelaksanaan pembangunan sesuai dengan amanat undang-undang. Mawardi mengharapkan pelaksanaan musrenbang dapat menghasilkan pembangunan yang bermanfaat luas bagi masyarakat. Momen musyawarah perencanaan pembangunan ini adalah sesuai dengan amanah beberapa peraturan undang-undangan bahwa sebelum kegiatan pembangunan itu dilaksanakan didahului oleh perencanaan pembangunan. Jadi manajemen modern itu Bapak Ibu sekalian adalah perencanaan yang baik, kemudian pelaksanaan yang baik, kemudian dapat dipertanggungjawabkan. Dalam setiap musrenbang disampaikan bahwa pemerintah daerah akan terus berupaya agar usulan yang masuk dapat terrealisasi dengan maksimal pada tahun 2022 mendatang, baik dari segi infrastruktur maupun non-infrastruktur. Meski saat ini sebagian pembangunan terhambat akibat pandemi COVID-19. Ghazali Rahman, TV Tabalong melaporkan.